Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan sesi tanya jawab tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fakultas Dia Mulia, absen 12. Saya Nabila Rizky Larasati, absen 27. Dan mari kita mulai sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Nabila. Pertanyaannya, jelaskan situasi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin sangat terpuruk, sehingga pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi keterpurukan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Bappenas, melakukan penurunan nilai mata uang, dan melakukan deklarasi ekonomi. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu pada 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Kemukakan hasil sidang umum MPRS tersebut. Nah, hasil sidang umum MPRS tersebut yaitu 1. Ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Hasil yang kedua, ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa pada masa demokrasi terpimpin PKI mendapat kedudukan yang kuat dalam politik? Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam perjalanannya memanfaatkan ajaran Nasakom sehingga berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia. Strategi ini juga meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Oke, kita akan mendekati pertanyaan terakhir nih, yaitu pertanyaan keempat. Sebutkan dan jelaskan 3 fase dalam operasi yang direncanakan Komando Mandala Irian Barat. 3 fase dalam operasi yang direncanakan Komando Mandala Irian Barat. Yang pertama yaitu fase infiltrasi atau penyusupan sampai akhir 1962. Fase itu yaitu dengan memasukkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh. Fase yang kedua yaitu fase eksploitasi mulai awal 1963. Fase ini dengan mengadakan serangan terbuka terhadap militer lawan dan menduduki pos pertahanan musuh yang penting. Fase yang ketiga yaitu fase konsolidasi awal 1964. Fase ini yaitu dengan mendudukan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Nah, sekarang kita berada di pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Nabila. Pertanyaannya, alasan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB diawali dengan Indonesia menanggapi pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1964 menyatakan ketidaksetujuannya. Jika PBB tetap menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, maka Indonesia mengancam akan keluar dari PBB. 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan tersebut membuat Indonesia menarik diri dari PBB dan tidak ingin menjadi anggotanya lagi. Nah, sekarang bagian Faka menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperbaiki kondisi ekonomi? Jawabannya karena pada saat itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, antara lain cadangan kas negara kosong, uang Jepang banyak yang beredar,
unsur inkonstitusional atau penyimpangan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang memperparah kondisi negara, serta bahayanya pemberontakan dan gerakan ekstrem misalnya PKI, APRA, dan DITII. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja contoh penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Jawabannya, yang pertama pembentukan MPRS, DPR, DT, dan DPAS. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, pembangunan proyek mercusuar saat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Yang keempat, Presiden Soekarno cenderung memihak Blok Timur dengan membentuk poros Jakarta, Peking, Hanoi, Pyongyang. Kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimanakah penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai pembentukan Front Nasional? Jawabannya yaitu pertama, Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional ini juga diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan 3 prinsip yang menjadi dasar ideologi demokrasi terpimpin. Ya, jawabannya yang pertama, 3 prinsip yang menjadi dasar ideologi demokrasi terpimpin adalah nasionalisme, ekonomi terpimpin, dan demokrasi terpimpin itu sendiri. Nah, ini pasti pertanyaan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu sebutkan ciri-ciri dari sistem demokrasi terpimpin. Nah, ciri-cirinya adalah dominasi pemimpin negara, terbatasnya peran partai politik, meluasnya peran militer sebagai unsur politik, dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Sekian sesi tanya jawab kami. Maaf apabila ada jawaban yang kurang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.